Geda gedi geda oh. Halo teman-teman pendidik, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas berbagai pendekatan menurut para ahli dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD yang sangat penting untuk dipahami setiap pendidik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 37. Saya Aula Junja Fitriana dengan NIM 39. Dengan saya Devan Putra Pamungkas dengan NIM 53. Saya Cici Trirayu dengan NIM 68. Langsung saja mari kita mulai ya. Pertama-tama kita harus paham dulu nih apa sih pengertian PAUD. Jadi PAUD adalah pendidikan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Aspek-aspek yang dikembangkan pada anak usia dini ada 6, yaitu yang pertama ada nilai agama dan moral, kedua fisik motorik kasar dan halus, ketiga ada kognitif, keempat bahasa, kelima sosial emosional, dan yang keenam ada pendidikan Pancasila. Nah, bentuk layanan pada PAUD ada 3. Yang pertama ada formal mencakup taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, dan Aisyah Bustanul Atfal. Yang kedua ada non formal. Kalau ini mencakup kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD jenis, posyandu, dan taman pembelajaran Al-Quran. Dan yang ketiga yang terakhir ada informal, yaitu pendidikan dalam keluarga. Sekarang kita bahas ya, apa sih pendekatan dalam dunia pendidikan. Jadi pendekatan dalam dunia pendidikan adalah cara pandang atau kerangka berpikir guru dalam merancang pembelajaran. Pendekatan ini menjadi dasar sebelum guru memilih metode, strategi, atau teknik mengajar. Dalam PAUD, pendekatan harus berpusat pada anak, memperhatikan tahap perkembangan, dan memberikan ruang eksplorasi dengan metode bermain sambil belajar. Nah, sekarang kita cari tahu teori pendekatan PAUD menurut para ahli ya. Jadi yang pertama itu teori konstruktivisme menurut Jean Piaget, yaitu Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor untuk usia 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui indera dan gerakan. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Anak dapat berpikir logis tentang objek konkret. Yang keempat, tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Anak dapat berpikir abstrak. Dalam PAUD, kita fokus pada tahap sensori motor dan praoperasional. Pendekatan Piaget menekankan bahwa anak membangun pengetahuan sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, teori konstruktivisme menurut Lev Vygotsky. Teori Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Konsep utamanya adalah yang pertama, zone of proximal development, yaitu area antara kemampuan anak saat ini dan potensi yang bisa dicapai dengan bantuan. Yang kedua, scaffolding, dukungan bertahap yang diberikan guru dan kemudian dikurangi. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Anak belajar melalui interaksi dengan teman sebaya. Jadi perbedaan utamanya yaitu Piaget fokus pada perkembangan individual, sementara Vygotsky menekankan faktor sosial budaya. Oke, selanjutnya adalah pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia berasal dari Italia dengan prinsip yang pertama adalah the image of the child. Anak dipandang sebagai individu yang kompeten dan mampu. Yang kedua adalah the role of teacher, guru sebagai co-researcher dan dokumenter. Yang ketiga, the environment as third teacher, lingkungan sebagai guru ketiga. Yang keempat, project approach, pembelajaran berbasis proyek jangka panjang. Yang kelima adalah documentation, dokumentasi sebagai alat refleksi dan assessment. Pendekatan ini menekankan yang pertama adalah eksplorasi dan investigasi, ekspresi melalui berbagai media, hundred language, kolaborasi komunitas, dan refleksi berkelanjutan. Selanjutnya adalah pendekatan holistik integratif. Pendekatan holistik integratif mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan anak secara terpadu. Yang pertama adalah aspek fisik, motorik kasar dan halus. Yang kedua, aspek kognitif, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
Yang ketiga, aspek sosial emosional, interaksi dan pengelolaan emosi. Yang keempat, aspek bahasa, komunikasi dan literasi. Yang kelima, aspek moral spiritual, nilai dan karakter. Yang keenam, aspek pendidikan Pancasila, penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Pendekatan ini memastikan perkembangan yang seimbang dan menyeluruh. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori dikembangkan oleh Maria Montessori. Prinsip-prinsip utamanya terbagi menjadi 5. Yang pertama itu lingkungan yang disiapkan khusus untuk anak. Yang kedua itu ada outdoor education, yaitu di mana anak belajar mandiri dengan materi yang dirancang khusus. Yang ketiga itu ada kelompok usia campuran untuk saling belajar. Yang keempat, anak bebas memilih aktivitas sesuai minat. Yang terakhir itu ada waktu kerja tanpa gangguan minimal 3 jam. Selanjutnya itu ada materi Montessori dirancang untuk terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada practical lab, kehidupan praktis. Yang kedua itu ada sensorial, panca indera. Yang ketiga itu ada mathematics, matematika. Yang keempat itu ada language, bahasa. Yang terakhir ada cultural student, yaitu budaya. Jadi kesimpulannya, setiap pendekatan memiliki ciri khas dan kelebihannya masing-masing. Yang terpenting, guru memahami prinsipnya lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan anak, budaya, dan kondisi setempat. Karena setiap anak itu unik dan pendekatan yang baik membantu mereka tumbuh optimal. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.